Siapakah yang sebenarnya hilang? Sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Salam sahabat, selamat datang di Mencari Yang Terhilang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Di channel ini kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh Tuhan. Melalui firman-Nya kita bersama-sama belajar mengenal hati Tuhan dan menemukan jalan pulang kepada Kristus. Izinkan saya bertanya, siapakah orang yang terhilang menurut Anda? Mungkin kita akan menjawab, orang yang sudah lama tidak ke gereja, atau orang yang hidup dalam dosa, atau orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi bagaimana kalau selama ini pengertian kita belum sepenuhnya benar? Bagaimana jika seorang terlihat dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, bahkan aktif melayani, tetapi hatinya jauh daripadanya? Sebaliknya, bagaimana jika seorang merasa dirinya paling berdosa, paling tidak layak, tetapi justru sedang dicari oleh Tuhan? Hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus menjawab pertanyaan itu. Mari kita membuka firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Dan kita langsung menuju kepada ayat yang 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Inilah ayat yang menjadi pusat renungan kita pada hari ini. Namun untuk memahaminya dengan benar, kita perlu melihat mengapa Yesus mengucapkan kalimat itu. Yesus sedang melewati kota Yeriko. Di kota itu tinggal seorang yang bernama Zakheus. Ia adalah kepala pemungut cukai yang kaya, tetapi masyarakat membencinya. Pada zaman itu, pemungut cukai sering dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri karena bekerja untuk pemerintahan Romawi dan sering mengambil keuntungan dari rakyat tersebut. Karena itulah banyak orang memandang Zakheus sebagai orang berdosa yang tidak layak dihormati. Namun ketika Yesus datang, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Yesus berhenti melihat ke atas lalu berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Semua orang terkejut. Mereka mungkin berpikir, mengapa Yesus memilih orang seperti dia? Mengapa justru Yesus memilih datang kepada Zakheus? Padahal masih banyak orang lain yang dianggap lebih baik. Apakah Yesus salah memilih? Ada sesuatu tentang hati Tuhan yang selama ini belum kita pahami. Sahabat, mengapa Yesus memilih Zakheus? Jawabnya sederhana, tetapi sangat mengubah hidup. Karena Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh orang banyak. Orang banyak melihat masa lalu Zakheus yang penuh dengan dosa. Yesus melihat seorang manusia yang membutuhkan keselamatan. Yesus melihat hatinya yang sedang mencari. Perhatikan satu hal yang menarik. Alkitab menceritakan bahwa Zakheus rela berlari lebih dahulu dan memanjat pohon supaya bisa melihat Yesus. Mungkin bagi sebagian orang itu hal biasa, tetapi bagi seorang kepala pemungut cukai yang kaya itu adalah tindakan yang tidak lazim. Seolah-olah Zakheus berkata, "Aku tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Aku hanya ingin melihat Yesus." Dan ketika Zakheus berusaha melihat Yesus, Yesus ternyata sudah lebih dahulu melihat Zakheus.
Bukankah sering kita berpikir bahwa kita sedang mencari Tuhan? Padahal sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan kata harus. Bukan karena kebetulan, bukan karena Yesus tidak punya pilihan lain, tetapi karena memang itulah tujuan kedatangannya, untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mungkin sekarang muncul pertanyaan lain. Apakah hati seperti ini hanya terlihat pada kisah Sakeus? Atau memang semula Allah adalah pribadi yang selalu mencari orang yang terhilang? Nah, mari kita lihat bagaimana seluruh Alkitab menjawab pertanyaan ini. Tadi kita melihat bahwa Yesus datang kepada Sakeus. Sekarang muncul pertanyaan, apakah itu hanya terjadi sekali? Ternyata tidak. Sejak perjanjian lama, Allah sudah mencari atau menyatakan hatinya. Dalam Yehezkiel 34 ayat 16, Tuhan berfirman, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang." Lihatlah hati Tuhan, bukan menunggu yang hilang menemukan jalan sendiri, tetapi Dia yang lebih dahulu mencari. Lalu Yesus menegaskan hati itu melalui sebuah perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 4-7. Seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Ketika satu ekor hilang, ia meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu itu sampai menemukannya. Bukankah itu luar biasa? Baik dalam Yehezkiel, dalam perumpamaan domba yang hilang, maupun dalam kisah Sakeus, kita melihat satu benang merah. Allah adalah pribadi yang mencari, dan Yesus datang untuk menggenapi hati Bapa itu. Sahabat, kalau demikian pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan masih mau mencari orang yang terhilang? Firman Tuhan sudah menjawabnya. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, bagaimana respon kita ketika Yesus memanggil nama kita? Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti Sakeus. Masa lalunya menghantui, rasa bersalah, masih terbebani, atau merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kalau itu yang sedang Anda rasakan, saudara rasakan, dengarlah kabar baik ini. Yesus tidak menunggu Sakeus berubah lebih dahulu baru menghampirinya. Yesus menghampirinya terlebih dahulu. Pertemuan dengan Yesuslah yang kemudian mengubah hidup Sakeus. Mungkin juga ada di antara kita yang selama ini rajin beribadah, tetapi tanpa sadar mulai kehilangan kasih mula-mula. Hari ini Tuhan mengajak kita kembali, bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Saudaraku, Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Yesus mencari orang yang membuka hati ketika Dia memanggilnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena melalui kisah Sakeus kami melihat hati-Mu yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang tidak menyerah mencari orang yang hilang. Bahkan ketika kami merasa tidak layak, Engkau tetap memanggil kami dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Jika selama ini kami berjalan menjauh dari-Mu, panggillah kami kembali.
Jika hati kami mulai dingin, nyalakanlah kembali kasih kami kepadamu. Jika kami merasa tidak layak, tolonglah kami percaya bahwa kasih karuniamu lebih besar daripada kegagalan kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya mendengar firman, tetapi juga meresponnya dengan iman dan ketaatan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Dan jika Engkau berkenan memakai kami untuk menjadi saksi-Mu, jagalah hati kami agar kami tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, dan kami dengan rendah hati menjadi alat di tangan-Mu. Kami percaya tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan bersama hari ini. Ingatlah satu hal, sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Kalau hari ini Tuhan sedang mengetuk hatimu, jangan keraskan hati. Bukalah hatimu, karena Dia masih memanggil dan menantimu pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali dalam renungan berikut di Mencari yang Hilang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.